Apabila kita melihat sesuatu daripada alam ini, hati kita menyatakan bahwa itu adalah penampakan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya golongan orang-orang salikin, lebih baik dari ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu melihat segala sesuatu, pohon, hewan, tanaman, dalam hatinya fi'lullah, perbuatan Allah. Ini sudah selamat. Pada tahapan ashabul yamin ini sudah selamat. Ini paling bawah. Kalau mau naik lagi ke nomor 2-nya, bahwa dia menyaksikan bahwa alam semesta ini merupakan mazhar. Apa dia? Penjelmaan, penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha babal malakut ala man sya'a ikramah. Wa aghlaqa dunahu man sya'a idlalah. Muzhiran adlahu wa ifdalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi kulli ma qada wa sya'a. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtassa bi khususir risalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ainir rahmati wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kita dapat sembahyang berjemaah maghrib di madrasah ini, kemudian kita kembali dapat duduk bersama di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu wal arba'un ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-247 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul ghuyub masjunun bimuhitati wa mahsurun fi haikali dhati. Bermula sesuatu yang ada pada alam ini dan tidak dibukakan bagi dia medan-medan ghaib, maka dia terpenjara dengan sekelilingnya dan terkepung pada bentuk zatnya. Itulah lebih kurang terjemahan.
orang yang belum dibukakan baginya alam malakut, belum dibukakan baginya alam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belum mengetahui tentang alam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini akan terpenjara dengan akwan oleh akwan atau makhluk-makhluk. Maka orang ini terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang ini adalah orang yang alim dari ilmu zahirnya, tetapi kealimannya dalam ilmu yang zahir ini, tuan-tuan sekalian, tidak akan dapat mengeluarkan dia dari penjara alam dunia ini. Nah, begitulah lebih kurang maksudnya itu. Al-insanul mawjud fid dunya alladhi lam yashhad illa al-kauna wa lam yudrik illa al-hissa masjunun bi'adatihi wa mahsurun fi bashariyati. Bermula manusia yang ada di alam dunia ini seperti kita-kita inilah tuan-tuan sekalian, yang mana dia tidak menyaksikan kecuali dunia dan tidak memperdapati kecuali sesuatu yang kasat mata, melihat dengan mata telanjang. Maka dia terpenjara dengan adat kebiasaannya dan pada kemanusiaannya fi basyariyati. Wa madama kadzalik, selama manusia itu seperti yang demikian, fahuwa mahjubun anillahi ta'ala, dia pun terdinding, terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya orang atau manusia yang hanya bisa melihat sesuatu yang kasat mata saja, dengan pandangan lahiriah, pandangan mata jasmani ini, seperti dia melihat langit, dia melihat bumi, melihat bulan, dia melihat bintang, melihat pokok atau pohon dan hewan-hewan, tanpa bisa dia menyaksikan dengan mata hatinya di sebalik apa yang disaksikan oleh mata zahirnya. Tuan-tuan sekalian, ya, apa yang disaksikan, dia tidak bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh mata zahirnya itu. Maka orang ini terpenjara dengan adat kebiasaannya, terhingga terbatas pada urusan basyariahnya atau kemanusiaannya. Maka orang seperti ini terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa menyaksikan mata hati itu di sebalik apa yang ditengok oleh mata zahirnya itu. Jadi hikmah yang ke-247 ini masih berhubungan dengan hikmah sebelumnya, hikmah yang ke-246. Bahwa ada manusia yang hanya memikirkan jasmaninya saja tanpa memperdulikan kesehatan, keselamatan rohaninya, tuan-tuan sekalian. Yang dipikirkannya jasmani saja, dunia saja, tanpa dia memperdulikan kesehatan, keselamatan rohani. Jadi orang-orang yang hanya memikirkan jasmaninya, seperti makan, minum, tidur, kawin, dan segala macamnya, yang dipentingkannya hanya urusan-urusan jasmaninya, melupakan bahwa dalam dirinya ada ruhani yang perlu perhatian, perlu dikasih makanan, tuan-tuan sekalian. Jasmani itu ada makanannya, rohani pun ada makanannya. Yang dipentingkannya itu makanan jasmaninya, tanpa memperdulikan makanan rohaninya, tuan-tuan sekalian. Jadi yang dipikirkannya urusan basyariahnya. Maka orang seperti ini akan terdinding daripada Allah. Dia tidak bisa melihat sesuatu melainkan yang hanya kasat mata, tuan-tuan sekalian. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, sebagian ulama, man lazima hadzal kauna wa qasurat himmatuhu alaih
wala yakhlusu qalbuhu ila syuhudil mukawwini fahuwa fi khatari zawalil iman la siyama inda intihai ajali. Siapa yang melazimi dunia ini, melazim itu artinya selalu memikirkan dunia, tuan-tuan sekalian. Wa qasurat himmatuhu alaih, dan pendek keinginannya atas dunia. Pikirannya hanya dunia, hanya jasmani saja. Dan tidak sampai hatinya kepada menyaksikan Allah. Maka orang ini dalam bahaya hilang iman, terutama ketika menjelang akhir hayatnya. La siyama indan tihai ajali. Terutama ketika menjelang kewafatannya. Bisa hilang imannya itu. Orang yang hanya melihat secara zahir tanpa melihat batinnya, ini membahayakan pada i'tiqadnya, membahayakan pada akidahnya. Akhirnya imannya bisa hilang. Contohnya, ini contoh tuan sekalian. Orang yang hanya berpikir menyaksikan bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Begitulah, itu kan kasat mata. Dia berpikir obat itu menyembuhkan tanpa dia bisa menyaksikan yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat duit, dia dapat rezeki, dipandangnya bahwa itu adalah hasil dari usahanya, tanpa bisa menyaksikan di sebalik itu bahwa duit yang dia dapat, rezeki yang dia dapat itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya itu tidak sampai bahwa yang menyembuhkan itu, yang menyelamatkan itu adalah dan lain-lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu yang kasat mata. Macam mana yang kasat mata? Yang menyembuhkan itu adalah obat, kalau tak ada obat tak sembuh. Ya, kalau tak ada obat tak sembuh, tak sehat. Kalau tidak usaha, tidak ada usaha, tidak dapat duit. Ya. Yang menyembuhkan itu obat. Kalau tak ada obat tak sembuh, tak sehat. Dan kalau tidak ada usaha, tak akan dapat duit. Orang seperti ini, pandangannya terdinding dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikhawatirkan hilang imannya. Nanti kita akan jelaskan, tuan-tuan sekalian, berangsur-angsur gitu. Macam mana hilangnya iman itu. Jadi orang yang demikian, apa-apa yang diucapkannya tentang Allah, itu hanya di mulutnya. Kalau soal mengucapkan la haula, bukan main lagi dah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini artinya tiada daya, tiada upaya melainkan daya upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hati menyembuhkan obat. Dalam hatinya rezeki itu karena usahanya. Jadi mana la haula itu? Di mulutnya saja, hatinya tidak. Maunya la haula, hati begitu dia. La haula wala quwata illa billah. Jadi pengakuan itu hanya sekedar di mulut, tidak sampai ke hati. Wa qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka, man syahida hadzal kauna walam yashhad annahu fi'lullahi fahuwa lam yakhruj min haizil muba'adin walam yu'adda min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan alam ini, ya, barang siapa yang menyaksikan alam ini, manusia dengan segala perbuatan-perbuatannya, dia menyaksikan haiwan atau binatang dengan segala perbuatan-perbuatannya, dan hatinya tidak menyaksikan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah,
maka dia tidak keluar dari golongan orang-orang yang dijauhkan dan tidak bisa disebut dengan golongan ashabul yamin. Tuan-tuan sekalian, Al-Imam pernah menyampaikan sawabikul himam la takhriku aswar al-aqdar. Cita-cita yang tinggi, keinginan yang hebat tidak akan bisa menembus pagar-pagar takdir. Bagaimanapun hebatnya cita-cita kita, hebatnya kemauan kita, keinginan yang hebat, tidak akan bisa mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan sesuatu, muncullah doa, muncullah usaha. Kalau kita ingin jadi orang alim, usahanya belajar. Itu kan asbabnya. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita usaha. Kita mesti faham, doa dan usaha itu adalah min jumlatil asbab. Itu asbab. Wal asbabu la tu'asir. Sedangkan sebab itu dia tidak bisa, tuan-tuan sekalian, memberikan pengaruh atau bekas. Sawabikul himam la takhriku aswar al-aqdar. Jadi doa yang dikabulkan, contohnya, itu bukan karena doa, tapi doa itu sudah ditakdirkan kabul. Nah, begitu dia, jangan salah paham. Tapi Allah tuh maha lembut, maha pengasih. Bila dikabulkannya Allah itu, oh si fulan tuh kabul doanya. Bukan karena fulan tuh, Allah sandarkan saja kepada dirinya. Jadi kalau ada doa yang dikabulkan, itu bukan karena doa, akan tetapi doa itu sudah ditakdirkan makbul. Oleh karena itu, bukan kita menjauhi sebab-sebab itu. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa, tidak boleh kita usaha dan lain-lainnya. Akan tetapi, tuan-tuan sekalian, segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita berdoa, memang perintah. Silakan kita berusaha, tapi ingat, semua yang kita dapat merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, la tu'asir, tidak memberikan kesan. Jadi tuan-tuan sekalian, orang yang segala sesuatu dianggapnya adalah sebab, ini bahaya. Dia tidak melihat bahwa itu fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini tidak layak, tidak bisa disebut dengan ashabul yamin, padahal surga itu diperuntukkan untuk ashabul yamin. Kita bukan ashabul yamin, artinya tak masuk surga. Nah, jadi jangan salah faham, tuan. Silakan berdoa, silakan usaha, itu sebab. Wal asbab la tu'asir. Jangan kita menyangka, oh karena kita pandai, kita rajin, kita cerdas, banyak dapat duit. Bukan. Itu sebabnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syahida hadzal kaun wa annahu fi'lullah ta'ala fahuwa min ashabil yamin. Barang siapa yang menyaksikan alam ini merupakan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah golongan disebut dengan ashabul yamin. Jadi tuan-tuan, orang yang sudah mampu bertauhid fi'il, sehingga apapun yang dilihatnya dalam hatinya berkata, itu adalah fi'lullah. Dan Al-Imam pernah juga berkata, kata beliau, ma min nafsin tubdih illa walahu qadarun fika yumdih. Tiap-tiap nafas yang engkau keluarkan itu, kata beliau, maka bagi nafas itu ada takdir pada engkau yang Allah lakukan. Nafas keluar, nafas masuk, itu diketahui Allah dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa kali jumlah kita bernapas? 1.000.000 kali. Di situ habisnya, meninggallah kita. Tak akan ada tambahan ini. Karena Allah mengetahui dan Allah tentukan itu, tuan-tuan sekalian.
Jadi kalau kita belajar sifat 20, itu ada namanya tauhidul af'al, mengesahkan. Apa dia? Maksudnya mengiktikadkan segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah berdasarkan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dan segala perbuatan kamu itu. Jadi teman-teman sekalian, tauhid af'al ini kita mengesahkan perbuatan, segala yang kita tengok, yang segala yang kita dengar itu merupakan perbuatan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan di mulut dia. Kita tengok pokok. Tuan-tuan sekalian, oh, itu dalam hati kita perbuatan Allah. Apabila kita melihat orang taat, kita lihat dia sembahyang, rajin sembahyang, rajin. Dan mulut kita, lisan kita rajin sembahyang dia, rajin puasa dia, rajin zikirnya. Mulutnya mengucapkan begitu, hatinya fi'lullah, perbuatan Allah. Kita melihat orang makan, oh dia makan ini, dia makan itu, dia minum ini, minum itu. Di mulut kita mengucapkan itu, dalam hati kita itu fi'lullah, perbuatan Allah. Dan sebenarnya ini tuan-tuan sekalian, kita sudah bahas ini panjang lebar. Sudah kita bahas sebenarnya itu pada pertemuan jauh ya 3 tahun 4 tahun yang lalu. Pernah kita mengatakan segala yang kita tengok, yang baik yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk dari Allah. Hanya saja yang baik disandarkan kepada Allah, yang buruk disandarkan kepada manusia. Makanya orang-orang sufi itu tak pernah dia marah. Tak pernah dia. Karena dia tahu itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara syariat perlu dikritik, perlu dihukum. Kenapa? Ikhtiar yang salah kalau orang yang berbuat salah itu. Jadi si fulan makan minum, mata kita melihat, lalu kita mengatakan, ya fulan itu makan, fulan itu minum, hati kita mengatakan itu fi'lullah. Inilah dimaksud dengan mayadinul ghuyub, medan-medan gaib, tuan-tuan sekalian. Maka kalau orang sudah mampu demikian, ini dia. Dalam kehidupannya, mampu dia begini, tuan. Orang yang sudah mampu begini, ditengoknya itu pokok, ditengoknya orang sembahyang, orang berbuat, mulutnya mengucap itu, hatinya fi'lullah, insya Allah tidak akan ada lagi pada hati itu penyakit-penyakit hatinya, tuan-tuan sekalian. Dia tidak akan ada sombongnya. Orang sombong itu dia merasa dirinya, tuan-tuan sekalian. Orang yang sudah sampai ke tahap ini, adakah dia mau dengki? Tak mau dengki lagi. Dia tidak mau iri lagi. Orang yang dengki, orang iri, orang dengki itu, orang mandang orang itu adalah orang. Dia tidak bisa menyaksikan bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah bisa dendam? Kita dendam, dan dendam tidak baik untuk kita. Kan al-mu'minu laisa bihaqud. Orang beriman itu tidak akan ada dendamnya. Kalau kita dendam, itu arti kita menyimpan maksiat, tuan-tuan sekalian, menyimpan dosa namanya. Kalau kita ada iri, ada dengki, kemudian kita dendam, itu namanya kita menyimpan dosa. Dan orang yang menyimpan dosa tak akan turun hidayah kepadanya. Jadi apabila kita sudah bisa menyaksikan bahwa itu merupakan fi'lullah, perbuatan Allah, maka tidak akan ada dendam lagi, tuan-tuan sekalian. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada riya, tak ada dendam. Ini kalau orang sudah mampu memandang hal yang demikian. Akan tetapi, bila seseorang itu tidak mampu memandang hal yang demikian, dipandangnya orang, orang itu dipandang. Kalau seseorang itu tidak mampu memandang demikian, dikhawatirkan imannya hilang. Kenapa hilang? Dia karena ada dendamnya, ada rianya, ada sombongnya, dan sebagainya. Karena kebanyakan maksiat-maksiat tadi, sombong itu maksiat, iri itu maksiat, dengki maksiat, dendam maksiat. Karena kebanyakan maksiat dalam hatinya,
akhirnya hilang iman. Wa man syahida hadzal kauna wa annahu mazharun li sifatillahi ta'ala fahuwa ma'dudun minas salikin. Barang siapa yang menyaksikan alam semesta ini, bahwa alam semesta ini merupakan jelmaan dari sifat-sifat Allah, maka dia terhitung atau termasuk orang-orang salikin. Ini lebih tinggi lagi. Kalau orang-orang tuan-tuan sekalian, orang ashabul yamin nih, dan surga itu diperuntukkan untuk ashabul yamin paling bawah, lebih tinggi lagi namanya salikin. Kalau orang ashabul yamin memandang segala sesuatu itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tinggi lagi tingkatannya, namanya salikin. Orang-orang yang berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila golongan ini melihat akan sesuatu, dalam hatinya itu merupakan daripada wujud dari kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat sesuatu, tuan-tuan sekalian, yang lainnya, dalam hatinya itu merupakan wujud daripada iradahnya Allah. Wujud kudrah Allah, wujud iradahnya Allah, wujud apa lagi, dan sebagainya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Allah itu maha hayat, hidup, tuan-tuan sekalian. Jadi, golongan ini, segala yang ada dalam dunia ini merupakan jelmaan, penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang dilihatnya di dunia ini, itu menunjukkan bahwa Allah itu hidup. Bisakah orang mati mencipta? Tak bisa, tuan-tuan sekalian. Berarti Allah itu qadirun, Allah itu kuasa. Berarti Allah itu adalah muridun, berkehendak. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat sesuatu daripada alam ini, hati kita menyatakan bahwa itu adalah penampakan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya golongan orang-orang salikin, lebih baik dari ashabul yamin. Jadi ashabul yamin itu melihat segala sesuatu, pohon, hewan, tanaman, dalam hatinya fi'lullah, perbuatan Allah. Ini sudah selamat. Pada tahapan ashabul yamin ini sudah selamat. Ini paling bawah. Kalau mau naik lagi ke nomor 2-nya, bahwa dia menyaksikan bahwa alam semesta ini merupakan mazhar. Apa dia? Penjelmaan, penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man syahida hadzal kauna wa annahu mawjudun billahi ta'ala fahuwa minal wasilin al muqarrabin. Barang siapa yang menyaksikan alam semesta, bahwa alam semesta ini ada dengan Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, ini lebih naik, lebih tinggi lagi dia. Ini sudah sampai orang wasilin. Wasilin itu adalah orang yang sampai. Muqarrabin itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih tinggi kedudukannya dari as-salikin. Jadi alam ini, tuan-tuan sekalian, alam ini sebenarnya tidak ada. Kemudian ada, dijadikan oleh yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan wasilin, muqarrabin. Oleh karena itu, dituntutlah kita untuk masuk ke salah satu golongan ini. Ini tuan-tuan sekalian, kan elok-elok. Baik ashabul yamin, baik as-salikin, ataupun dia al-wasin al-muqarrabin. Jangan kita masuk kepada golongan muba'adin. Apa dia? Yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pikirannya, pendengarannya, penglihatannya hanya untuk jasmaninya saja, untuk urusan jasmaninya dan untuk urusan dunianya. Ini namanya golongan muba'adin, jauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti keluar dari golongan ini. Tak boleh tidak, mesti kita keluar dari golongan ini. Kalau tidak,
tuan-tuan sekalian, kita berada dalam khatar, bahaya kehilangan iman kita. Jadi begitu kita hendak mati, iman hilang. Kan takut kita tuh. Begitu kita hendak mati, iman hilang. Kenapa? Karena selama hidupnya, selalu yang dipikirkannya, selalu yang dilihatnya, yang diingatnya hanya alam semesta ini. Tidak sampai kepada yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, jadi macam mana caranya supaya kita masuk ke dalam salah satu golongan? Yang paling bawah itu ashabul yamin. Yang tingkatan kedua as-salikin, yang ketiga adalah al-wasilin. Macam mana caranya supaya kita bisa masuk ke salah satu golongan yang tiga ini? Jangan sempat kita masuk golongan muba'adin, bahaya, nanti tanggal iman kita. Maka para ulama mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya. Baik menjadi ashabul yamin, menjadi as-salikin atau wasilin. Tuan-tuan sekalian, dengan memperbanyak zikrullah. Itulah. Dengan memperbanyak zikrullah. Hati jangan melihat sama dengan mata. Ya, hati jangan sampai melihat sama dengan mata. Kalau hati melihat itu pokok, kalau mata melihat itu pokok, hati melihat itu adalah fi'lullah dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Jadi kata para ulama, untuk sampai ke salah satu golongan itu adalah memperbaiki zikrullah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tarekat, metode konsep yang ditawarkan dalam tarekat Naqsyabandiyah ini, tuan-tuan sekalian, dua saja dia, tak banyak zikirnya. Namanya Ismul Dzat dan Nafi Isbat. Ya. Ismul Dzat itu Allah. Di mana dilafazkan? Dua jari di bawah susu sejari ke kiri. Inilah letak hati sanubari. Sentral ruhaniyah manusia. Induk kepada latifah-latifah yang lain. Tuan-tuan sekalian, dikatakan itu sunnah tarikat Nabi Adam alaihissalam. Puncaknya adalah tauhid fil af'al. Orang sufi mengatakan la fa'ila illa minallah. Tidak ada perbuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita serius, kita tuan-tuan sekalian betul-betul zikirnya, itu sampai ke makam ashabul yamin. Orang yang sudah sampai, sudah konsentrasi penuh pada makam itu, tak akan ada penyakit hatinya lagi. Kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa masih ada? Macam orang yang sudah lah. Sudah di tempat di universitas. Ada yang cum laude, ada IPK-nya dia 3, ada yang 2, ada yang gagal. Di Solo itu begitu juga dia, tuan-tuan sekalian. Dia mungkin melanggar adab-adab yang sudah digariskan dalam tarekat itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kata para ulama, caranya untuk masuk ke salah satu golongan yang tiga itu adalah zikrullah, dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua kalimat zikirnya la ilaha illallah. Kalimat zikir itu adalah la ilaha illallah. Tapi dalam hatinya menerjemahkan la fa'ila illallah. Kan begitu dia. Di mulut kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi dalam hati la fa'ila illallah. Jangan lagi tiada Tuhan, tapi tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, tuan-tuan sekalian. Sekian ribu, atau satu hari satu malam dia 5.000 kali. Jadi kebiasaan. Maka akan lahirlah dalam hatinya melihat segala sesuatu, maka itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Jadi karena sudah terbiasa
terbiasa 5.000, 5.000, 5.000. Di mulutnya la ilaha illallah, di hati la ilaha illallah. Terus awal-awalnya susah dia, setahun 2 tahun pun sudah terbiasa. Dia akan melahirkan, melihat segala sesuatu, hatinya mengatakan fi'lullah, perbuatan Allah. Kalau sudah begitu, habislah penyakit-penyakit hati itu dia. Biasanya orang ada sampai kita tak ada pemarahan, tak ada pemarahan kita. Rasulullah tak ada pemarahan. Kemudian naik yang kedua, tuan-tuan sekalian. Zikirnya sama, la ilaha illallah. Tapi terjemahan dalam hati, kata para ulama, la murida illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Atau la qadira illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Atau la hayya illallah. Tiada yang hidup kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini naik tingkat yang kedua. Jadi apa dia? Alam ini merupakan jelmaan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian banyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati mengatakan bahwa tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Mendengar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirnya tetap la ilaha illallah, maknanya yang berbeda. Nah, yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Tapi dapat aja la ilaha illallah itu dah alhamdulillah kalian. Tapi diusahakan latih, dosen latih dia. Ya, la fa'ilah illallah itu yang pertama. La murida illallah yang kedua dia. Naik ke golongan yang ketiga zikirnya sama. La ilaha illallah. Tapi arti yang kita baca dalam hati, la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu tidak ada, tentuan. Kita kok tak ada, diadakan. Allah itu maha ada, mawjud. Nah, jadi ini sudah kedudukan yang ketiga. Jadi kita mesti masuk, tuan-tuan sekalian. Jadi kuncinya adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allah katsira, yang berzikir banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mulut, lisan, la ilaha illallah. Tapi dalam hati seperti dijelaskan, kalau hendak masuk ashabul yamin, dalam hati la fa'ila illallah. Hendak masuk golongan salikin, dalam hati la hayya illallah. Atau la murida illallah. La alima illallah. La qadira illallah. Hendak masuk ke golongan yang ketiga, dalam hati la mawjud illallah. Tuan-tuan sekalian, ini di mulutnya begitu, dalam hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kita teringat kalau kita bawa tahlil itu, la ilaha illallah hayyun baqi, hayyun mawjud, hayyun maksum. Itulah level yang tinggi, tuan-tuan sekalian. Mungkin tak mengerti kita. Diarahkan kita ke sana. Nah, itulah dia, tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dapat kita memahami secara baik bahwa kita usahakan paling tidak kita masuk ke dalam golongan ashabul yamin. Ya, kita melihat orang makan, kita melihat orang minum, mulut kita bercakap begitu, hati kita fi'lullah. Memang kita kalau pernah belajar sifat 20 akan tahu tentang itu, tuan-tuan, namanya tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan. Maksudnya mengiktikadkan segala yang kita lihat itu merupakan perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya pembicaraan tentang perbuatan Allah ini cukup panjang, tuan-tuan sekalian. Tapi inilah sekedarnya yang dijelaskan pada hikmah yang ke-247 ini. Mudah-mudahan ada berkahnya dan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu-ilmu agama ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min tafarruqin mahsuma
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.